Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas AKL 2B akan memaparkan hasil diskusi kami terkait artikel jurnal yang berjudul Access to Finance Among Small and Medium-Sized Enterprise and Job Creation in Africa. Enjoy watching! Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dari saya sendiri, Vanessa Rana Fabiana, NPM 048. Nama saya Maristarana Amira, NPM 52. Nama saya Muhammad Irman Hakim, NPM 67. Nama saya M. Dimas Nuruli Arfiansyah, NPM 70. Nama saya Siti Nur Hidayah, NPM 76. Saya Reka Martina, NPM 083. Saya Kholifa Amalia Putri, NPM 93. Selanjutnya, penjelasan terkait identitas jurnal kami yang berjudul Access to Finance Among Small and Medium-Sized Enterprise and Job Creation in Africa. Kemudian, jurnal ini berasal dari Structural Change and Economic Dynamics. Dengan volume 55 dan halaman 177-189, jurnal ini diterbitkan tahun 2020. Penulis dari jurnal ini yaitu Susana Brisiova, Thierry Kangoye, and Thierry Urbain Yobo. Pertama, kita akan membahas tentang masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Jadi, latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana akses keuangan mempengaruhi pekerjaan di perusahaan kecil dan menengah atau UKM di Afrika. Seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan merupakan hak utama yang pertumbuhannya dapat dijadikan solusi atas pengentasan kemiskinan. Namun, banyak negara berkembang termasuk Afrika yang tumbuh pesat selama beberapa dekade terakhir tanpa pengurangan kemiskinan yang signifikan. Salah satu faktornya adalah karena kurangnya akses keuangan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Padahal, UKM ini merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penciptaan lapangan kerja di negara berkembang. Selanjutnya, akses pelayanan keuangan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan partisipasi tenaga kerja perempuan dan memberi mereka sarana untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Penelitian Beck tahun 2005 menunjukkan bahwa melonggarkan kendala keuangan itu berdampak positif pada pertumbuhan lapangan kerja UKM. Namun, akses kredit untuk perusahaan baru di Afrika dibatasi oleh beberapa hal, yaitu hak properti yang lemah, kesenjangan dalam audit keuangan, serta kurangnya keterampilan keuangan pada pengusaha. Nah, studi ini berfokus pada Afrika, yang merupakan benua termiskin di dunia, yang paling tidak diikutsertakan dalam hal akses ke keuangan. Hal tersebut sebagian karena keterbelakangan sistem keuangannya. Selain itu, ciri lain dari negara-negara di Afrika adalah kurangnya agunan karena masalah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sewa guna usaha. Kurangnya agunan ini memperburuk eksklusi keuangan dan mendorong UKM untuk menggunakan keuangan informal, seperti kredit dari pemasok dan uang muka dari pelanggan, teman, ataupun kerabat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menutup kesenjangan pengetahuan tentang hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan pekerjaan di Afrika dengan pertanyaan spesifik seperti yang pertama, apakah akses keuangan menghalangi pembentukan perusahaan baru dan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sektoral dalam dampak akses keuangan pada penciptaan perusahaan dan lapangan kerja? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak akses layanan keuangan atau utang terhadap tingkat pertumbuhan karyawan dengan menggunakan teknik berbasis evaluasi dampak. Pada kasus ini, memiliki pinjaman dari lembaga keuangan merupakan suatu perlakuan utang. Perusahaan yang memiliki jaminan akan digolongkan menjadi bagian dari grup dan perusahaan yang tidak memiliki pinjaman akan ditunjukkan untuk mengendalikan grup tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini juga berguna untuk menutup kesenjangan antara akses terhadap keuangan di tingkat pertumbuhan pekerjaan di Afrika.
Dan berikutnya adalah batasan penelitian. Jadi, batasan pada penelitian ini dapat dilihat dari hasil mengenai data dan laporan komposisi sampel. Data statistik menunjukkan bahwa meskipun UKM yang termasuk dalam sampel mempekerjakan rata-rata 17 orang secara tetap, dan rata-rata 15 orang tersebut kehilangan pekerjaan selama 3 periode sebelum survei. Dan adanya bukti yang jelas dalam lampiran D bahwa akses terbatas ke layanan keuangan menghambat pertumbuhan lapangan kerja dan kinerja penjualan kedua perusahaan, atau perusahaan dengan akses ke jalur kredit dari lembaga keuangan cenderung memiliki perputaran yang lebih tinggi dan juga berada dalam tren pertumbuhan yang positif. Selanjutnya yaitu hipotesis dan metode. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan akses ke layanan keuangan pada pertumbuhan lapangan kerja. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode pendekatan kuantitatif menggunakan teknik berbasis evaluasi dampak dengan studi literatur. Sebagai langkah pertama yaitu menggunakan uji model regresi probit untuk menghitung kecenderungan perusahaan menerima pinjaman dari lembaga keuangan. Nah, berikut ini adalah skor kecenderungannya. Di sini, PL melambangkan kecenderungan untuk menerima pinjaman. L melambangkan variabel Dummy yang menunjukkan apakah suatu perusahaan memiliki atau tidak memiliki pinjaman. Dan X, vektor multidimensi kovariat, termasuk ukuran, usia perusahaan, dan volume perputaran. Selanjutnya yaitu menggunakan uji Average Treatment Effect on the Trade atau ATT. Nah, di sini Y1 itu melambangkan pertumbuhan lapangan kerja yang perusahaannya itu menerima fasilitas pinjaman, dan Y0 yaitu sebaliknya, pertumbuhan lapangan kerja untuk perusahaan yang tidak menerima fasilitas pinjaman. Sampel atau pengumpulan data. Sampel pada penelitian ini diambil dari perusahaan di 42 negara di Afrika selama periode tahun 2006 sampai tahun 2009 untuk mengkaji dampak akses keuangan pada pertumbuhan lapangan kerja di UKM Afrika yang telah diuji secara empiris. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independennya atau variabel bebas yaitu X sama dengan akses keuangan. Lalu untuk variabel dependen atau terikat yaitu Y sama dengan pertumbuhan lapangan kerja di UKM Afrika. Lalu selain variabel independen dan dependen, di penelitian ini juga ada variabel hasil atau outcome-nya. Terdapat 11 variabel hasil. Yang pertama, pertumbuhan karyawan. Yang kedua, pinjaman. Yang ketiga, overdraft. Yang keempat, karyawan. Yang kelima, umur. Yang keenam, perputaran. Yang ketujuh, status hukum. Yang kedelapan, kepemilikan. 9 dan 10, ukuran pinjaman. Lalu yang terakhir, 11, jatuh tempo pinjaman. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan diskusi, yaitu data dan laporan posisi sampel. Dan statistik menunjukkan bahwa meskipun UKM termasuk dalam sampel mempekerjakan rata-rata sebesar 17 orang secara permanen, tetapi kehilangan juga sebesar 15 pekerjaan selama periode 3 tahun sebelum diadakannya survei. Dan tampaknya sedikit dari mereka atau karyawan memiliki akses ke pinjaman dari sektor keuangan hanya sebesar 9% dibandingkan dengan akses ke fasilitas jatuhkan sebesar 26%. Ini menunjukkan bahwa UKM cenderung memiliki lebih sedikit pinjaman dibandingkan dengan jatuhkan. Dan ringkasan dari statistik juga menunjukkan bahwa bukti perusahaan dalam sampel rata-rata dibatasi secara finansial dengan jumlah pinjaman yang relatif sebesar 1,8 juta dolar dengan nilai agunan yang tinggi yaitu sebesar 135% dari jumlah pinjaman dan hanya jangka waktu yang pendek yaitu 7,4 bulan. Lalu data dari fakta bergaya atau style facts yang menunjukkan bahwa akses terbatas ke layanan keuangan menghambat pertumbuhan lapangan kerja dan kinerja penjualan perusahaan, yaitu perusahaan dengan akses ke jalur kredit dari lembaga keuangan cenderung memiliki perputaran yang lebih tinggi
dan juga berada dalam tren pertumbuhan yang positif sehubungan dengan ukurannya. Lalu, estimasi profit dari skor kecenderungan menunjukkan bahwa jumlah karyawan dan usia perusahaan secara konsisten, yaitu signifikan dan positif masuk ke dalam regresi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih tua dan perusahaan dengan jumlah karyawan yang lebih banyak lebih cenderung memiliki pinjaman dengan lembaga keuangan. Lalu juga status hukum dan kewarganegaraan menunjukkan bahwa tidak mencapai signifikansi. Lalu perbedaan sektor ekonomi terhadap potensi penciptaan lapangan pekerjaan. Pada pengujian ini menggunakan 2 sampel perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan di sektor jasa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sementara efek perlakuan rata-rata pada yang diberlakukan adalah positif dan signifikan untuk kedua spesifikasi, yaitu manufaktur dan jasa. Tapi akses ke pembiayaan pinjaman untuk perusahaan manufaktur dikaitkan dengan dampak yang lebih tinggi secara signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur kecil yang mencakup keuangan cenderung menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada rekan yang bekerja di sektor jasa, yaitu dengan 25,9 pekerjaan baru untuk sebelumnya dibandingkan dengan 1,3 pekerjaan baru untuk kemudian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan diskusi. Pada pembahasan dalam penelitian ini yaitu dampak akses keuangan pada pertumbuhan lapangan kerja di UKM Afrika. Sesuai dari tujuan penelitian ini, model yang disajikan berlaku untuk negara-negara di Afrika di mana membutuhkan peluang pencarian bisnis yang produktif, sedangkan ukuran perusahaan dalam hal pekerjaan bergantung pada akses ke kredit. Lalu modelnya menunjukkan bahwa dengan tidak adanya aset yang dapat dijadikan jaminan dan karena ketidaksempurnaan pasar keuangan lainnya, akses ke kredit membatasi masuknya UKM dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya yaitu hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dari akses pembiayaan pinjaman terhadap pertumbuhan jumlah pegawai tetap. Pada sampel dekomposisi berdasarkan karakteristik pinjaman mengungkapkan beberapa heterogenitas dalam dampak di mana pinjaman yang lebih besar dan pinjaman yang diasosiasikan dengan ukuran agunan yang lebih kecil dan jangka waktu yang lebih lama dikaitkan dengan dampak yang lebih kuat dan lebih signifikan terhadap lapangan kerja. Dan menariknya, ketika menerapkan dekomposisi berbasis sektor ekonomi, akses ke keuangan memiliki dampak yang lebih kuat pada perusahaan di sektor manufaktur dibandingkan dengan perusahaan di bidang jasa. Dan temuan dalam makalah ini juga menunjukkan bahwa di luar akses, keterjangkauan keuangan adalah kunci untuk pertumbuhan lapangan pekerjaan. Kesimpulan, penelitian ini membahas dampak akses keuangan pada pertumbuhan lapangan kerja di UKM Afrika. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka disajikan model yang cocok untuk negara-negara Afrika, di mana pendirian perusahaan perlu mencari peluang bisnis yang produktif, sementara besar kecilnya perusahaan dalam hal lapangan kerja bergantung pada akses ke kredit. Model tersebut menunjukkan bahwa dengan tidak adanya aset yang dijaminkan dan karena ketidaksempurnaan pasar keuangan lainnya, akses ke kredit membatasi masuknya UKM dan penciptaan lapangan kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk literatur tentang pembiayaan UKM dengan menjadi salah satu orang pertama yang mempelajari secara empiris dampak kausal dari akses keuangan untuk UKM terhadap pertumbuhan dalam pekerjaan mereka, sambil secara serius memecahkan masalah penelitian sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan pinjaman berpengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah pegawai tetap. Menariknya, ketika menerapkan dekomposisi berbasis sektor ekonomi, akses ke keuangan memiliki dampak yang lebih kuat pada perusahaan di sektor manufaktur dibandingkan dengan perusahaan di sektor jasa. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa di luar akses, keterjangkauan keuangan adalah kunci untuk pertumbuhan lapangan kerja. Hasil ini juga sangat relevan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 yang menekankan perlunya mendukung sektor padat karya, meningkatkan akses perusahaan skala kecil ke kredit yang terjangkau untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Dampak akses ke keuangan terhadap lapangan kerja di sektor manufaktur
besar daripada dampak terhadap lapangan kerja di sektor jasa, menunjukkan bahwa penerbitan keuangan sektoral adalah alat kebijakan yang memungkinkan untuk mendukung industrialisasi. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya likuiditas bukan kendala utama dalam mendorong UKM ke keuangan di Afrika, tapi lebih pada ketersediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dan kesulitan untuk memulihkannya setelah gagal bayar. Dengan demikian, UKM dapat memiliki akses terbatas ke keuangan bahkan ketika bank memiliki likuiditas yang cukup, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman pelonggaran kebijakan moneter baru-baru ini di sejumlah negara Afrika. Oleh karena itu, selain langkah-langkah makroekonomi yang menurunkan risiko sistemik dan biaya pinjaman, maka intervensi kebijakan perlu difokuskan untuk menghilangkan hambatan struktural terhadap penawaran kredit, seperti menetapkan penilaian aset yang akurat dan memperkuat hak milik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Yang pertama ada kelebihan, yaitu ada teori dan model analisis yang digunakan tepat. Kemudian abstrak yang ditulis cukup menyeluruh dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian ada penulis detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Kemudian penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami. Kemudian ada memberikan peluang bagi calon peneliti untuk studi lebih lanjut terkait yang pertama ada mekanisme transmisi dari akses keuangan ke penciptaan lapangan kerja, kemudian heterogenitas dalam hasil berdasarkan dekomposisi sektoral yang diproduksi, kemudian ada sensitivitas hasil untuk perluasan sampel ke perusahaan formal dan informal, dan yang terakhir ada sensitivitas temuan terhadap jenis kelamin dan usia pemilik atau manajer. Selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama, penelitian ini masih membutuhkan studi lebih lanjut untuk mendatangkan kesimpulan yang kuat. Kemudian yang kedua, tidak terdapat kerangka pikir yang dijelaskan dengan bagan. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak memiliki kecukupan bukti yang jelas dan akurat. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3. Maaf ya apabila kami ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.